Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan selanjutnya langsung saja kita lihat pemirsa saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari sektor yang berbeda. Ini yang pertama ada Pegas direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 12.95 hingga 15.25. Kemudian ada Adaro lebih rekomendasinya adalah buy on support dengan supportnya di 2190. Resisten hingga 2.750. Inco lebih ke arah trading buy. Inco hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan supportnya di 6.200 dan resisten hingga 7.100. Sementara Goto hari ini juga menjadi penopang indeks harga saham gabungan berbalik menguat setelah di perdagangan hari sebelumnya melemah dengan support yang bisa diperhatikan di 103 dan tampaknya masih berpeluang menembus di 120-an dengan target resisten di 121 lebih ke arah spekulatif buy. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Pegas terlebih dahulu. Penutupan hari ini tertekan cukup dalam di 1,43%, 1375, kembali meninggalkan level 1.400-an. Namun dari chart yang saya pegang ini dalam sebulan terakhir Pegas sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Iya, betul. Pegas ini buat saya menarik untuk buy on weakness karena kemarin sempat breakout tapi koreksi masih di atas MA10 di 1370. Jadi kita ada potensi buy on weakness di area 1365 sampai 1375 nih sebenarnya. Nah, ini punya peluang resistennya juga sampai 1475. Ini sebenarnya sempat ada gap ya, gap karena dividen itu yang 141 perak ya, lumayan besar tuh di tanggal 9 Juni ya di cum date-nya. Nah, tapi ini udah mulai kembali dari 1295 naik ke 1375. Jadi saat ini Pegas saat ini potensi mulai berbalik arah. Saya lihat peluang uptrend kembali ada dan koreksi-koreksi masih di atas support. Sehingga saya merekomendasikan buy on weakness untuk Pegas. Target 1.500 sampai kapan, Pak Hadrian? Ini saya lihat sih dalam jangka menengah ya Pak. Mungkin kurang lebih bisa 1 sampai 3 bulan ke depan sih berpeluang untuk mencapai level tersebut. Baik, dari Pegas kita beralih ke saham pilihan kedua ada Adaro. Tadi pun juga sempat kita singgung di segmen pertama talk show untuk Adaro lebih ke arah buy on support ini memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi. Kenapa merekomendasikan Adaro terutama dari sisi teknikal dengan pelemahan terjadi hari ini? Iya, Adaro sebenarnya sama seperti Pegas ya, dia sebenarnya udah koreksi cukup dalam dari bulan Mei di topnya di 3160 koreksi sampai ke level 2010 nih di akhir bulan Mei. Nah, saat ini di bulan Mei sampai ke bulan Juli pelan-pelan dia mulai naik. Saat ini koreksinya masih di atas level support nih. Secara moving average sudah di bawah harga semua nih. Jadi sudah posisi sudah mulai uptrend sebenarnya. Nah, kita akan berusaha buy di atas support nih. Di atas supportnya di area 2390 sampai 2400 tuh ada area supportnya nih untuk si Adaro. Jadi kita akan coba ambil peluang untuk buy on weakness di area tersebut. Target price-nya cukup lebar ini ke 2.700-an, Pak Hadrian. Seperti apa skenarionya untuk menembus ke level 2.700-an tersebut? Kemudian resisten berapa yang harus ditembus untuk Adaro sebelum menuju ke level ini? Ya, untuk resisten pertama adalah di area 2.600 dulu ya. Jadi dari 2430 ini kita harapkan dia akan buy on weakness dulu di area 2350 sampai 2390 kita bisa ambil di situ. Nanti kita akan coba lihat apakah dia menguji resisten di 2600. Setelah tembus 2600 baru dia ada peluang menguji resisten di 2750. Tapi terutama mesti perhatikan level supportnya di 2190 sampai 2280. Baik, dari Adaro kita beralih ke saham pilihan ketiga pemirsa. Ada Inco, Vale Indonesia Tbk, penutupan hari ini menguat di 1,14% dan berada di level 6.650. Secara mingguan, Inco lebih cenderung mengalami penguatan, begitu juga dengan 1 bulan terakhir, karena sebelumnya di perdagangan Juli, Inco sempat berada di level 6.200-an ini. Analisis Anda untuk Inco? Ya, jujurnya Inco saya call ketika tadi sore masih bagus. Saat ini sebenarnya tutupannya agak ragu-ragu, Pak. Ya. Karena tutupannya dia di 6650. Kalau tadi kalau tutupannya di atas 6 level 6700 masih agak-agak enak ya. Tapi ini masih area oke kok untuk buy on weakness 6650 sampai 6750. Tapi mungkin kalau teman-teman yang belum masuk bisa lihat lagi besok konfirmasi candle apakah di zona hijau. Kalau besok di zona hijau teman-teman bisa masuk ke area trading trend seperti tadi. Tapi kalau berbalik merah
mungkin di skip aja trading plan tadi. Nah kalau yang masih on track trading plan tadi, targetnya adalah di 7.100 sampai 7.425 dengan support di 6.200 sampai 6.375. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir datang dari teknologi ini. Ada Goto, lebih ke arah spekulatif buy. Volatilitasnya cukup tinggi. Pak Hadrian, kemarin sempat tertekan, hari ini berbalik menguat dan resisten 121, masih ada peluang untuk Goto? Betul, Goto ini sebenarnya sudah 4 hari koreksi ya, dari 119 di tanggal 17 Juli, lalu turun 4 hari, lalu hari ini membal di atas MA20 nih, di atas 111. Jadi ada peluang spekulatif beli di Goto dengan target 119 sampai 121 nih untuk resistannya. Supportnya di 103 sampai 105. Jadi Goto spekulatif buy ya. Untuk volume masih lumayan kok, 200 miliar per hari transaksi, jadi masih saham yang sangat liquid untuk Goto. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Pegas, Adaro, Inco, dan juga Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Adrian, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja saya bacakan pertanyaan. Yang pertama dari Aira dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham AMRT, sumber Alvaria Trijaya Tbk. Pak Hadrian, apakah bisa untuk swing trade tidak, Pak? Ya, AMRT bisa untuk swing trade. Buat saya ini menarik ya, karena pola pergerakan volatilitasnya cukup lebar. Level supportnya bisa teman-teman perhatikan di area MA50 nih, di 2750-an nih sebagai supportnya. Resistennya di area 2990 sampai 3030 nih. Jadi ini lagi nge-swing, tapi enaknya sih ngambilnya di buy on support, ini saya on strength ya di area resisten gitu. Baik, selanjutnya ada Diki dari Bekasi menanyakan saham Arto, Pak Hadrian, nyangkut di 3.050, Pak. Apakah masih ada potensi ke level 3.000 atau koreksi akan semakin dalam? Ya, di 3.050 cukup dekat. Dia bisa perhatikan level support dulu nih di 2850 ya. Jadi saya rasa nih Arto akan menguji level support dulu di 2850 sampai 2860. Baru kemudian dia akan bisa menguji resisten di area MA10 nih di 3100 nih. Jadi kalau 3.050 saya rasa masih boleh hold, tapi perhatikan level supportnya nih. Jika dia membal di MA50 masih berpeluang menguji resisten MA10 kok di 3100. Baik, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Goto bisa cicil di harga berapa? Dan kebetulan tadi masuk ke dalam saham pilihan Anda, review singkat saja Pak Adrian, cicil di harga berapa Pak? Goto saya akan cicil di area MA20 di area 111 sampai 112. Jadi di area moving average saja Anda boleh cicil, itu di harga kebanyakan kejadian di situ. Oke, kemudian ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Antam ini Pak. Juga menanyakan cicil di harga berapa untuk Antam. Tadi sempat ke 2.000, tapi penutupan di sesi kedua flat di 1975. Ya, Antam ini sideways dan volume cenderung turun ya, kayak agak kurang menarik ya. Kalau buat saya wait and see dulu, tapi kalau Anda mau level support, cicil di area 1935 kalau buat saya, atau di 1905, jadi di area-area supportnya aja. 1905 sampai 1935. Oke, selanjutnya menanyakan saham Adaro Mineral dengan kode saham ADMR dari Ibu Liana Surabaya. Apakah sudah boleh beli tidak Pak maksudnya? ADMR hari ini ada sinyal dead cross ya, MA10-nya turun di bawah MA20, jadi buat saya masih wait and see dulu Bu, mungkin di area MA50 di area 900, nanti kalau dia tertahan di situ baru kita boleh mengambil dikit-dikit, boleh beli di spekulasi beli di area 900 MA50-nya. Oke, selanjutnya menanyakan saham emiten retail untuk RALS, Pak Hadrian dari Billy, Batam, Kepulauan Riau, terima kasih sudah bergabung, sudah ambil posisi di 615 Pak. Ya, masih ketahan di MA20 di 590, boleh hold dulu. 615 masih boleh hold, masih sesuai trading plan Anda, cuma lihat level support di 585. Nah, kalau jebol ke bawah 585 mungkin boleh taking profit atau switch ke saham yang lain dulu. Baik, dari Batam, Kepulauan Riau, ada Bapak Aji dari Jakarta Barat mengenai saham BBRI, perbankan big cap, direkomendasikan entry di harga berapa, lalu target price di harga berapa. Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja untuk BBRI. BBRI masih hold ya Pak, kalau untuk beli saya sarankan tunggu koreksi yang cukup dalam. Ini sudah berapa hari hijau, mungkin tunggu di area MA10 dulu di 5575, atau kalau area base moment buy mungkin di area MA20 di area 5500 nanti.
Oke, kemudian kita beralih ke Bapak Wijang yang ada di Riau. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami menanyakan saham Gosco Plantation Tbk atau dengan kode saham GZCO ini. Penutupan hari ini flat di 99, tadi sempat menyentuh di level 102. Untuk perdagangan esok bisa menembus ke level 102 kembali tidak, Pak Adrian? Nah, untuk besok sih emang ada peluang, karena peluangnya di ranging ya di area 95 sampai 103. Cuman perlu diperhatikan GZCO ini kurang liquid ya, hanya 1,6 miliar transaksi per hari. Jadi investor perlu mencermati juga apakah likuiditasnya cukup menarik atau tidak gitu, karena ini cukup kurang liquid. Ya kurang lebih di 95 sampai 103 ada range ya Pak. Bisa probability tetap 102 cukup dekat kok. Oke, trading cepat saja Pak Adrian. Iya, setuju Pak. Trading cepat aja dan kurang liquid sih. Baik, Sebenarnya. selanjutnya ada Dito dari Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham BTPS, ambil posisi di 2.200. Apakah sebaiknya di cut loss atau di hold saja untuk BTPS? BTPS 2.200 saya masih kategori boleh hold selama di atas area 2.060 Pak. MA50-nya di 2.060 itu batas support saya di situ. Selama di situ 2.200 itu level dekat dengan target resistance di 2.350. Oke. Ya itu masih boleh di hold dulu kok. Masih oke kan nggak terlalu jauh. Betul. Baik, ada Dito di Sidoarjo, BTPS di 2.200, penutupan hari ini di 2150, masih direkomendasikan hold dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hadrian. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersama kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu di program yang sama di perdagangan esok harinya. Pak Hadrian, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu juga. Baik, terima kasih ada Bapak Hadrian Mainar Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.